Dzul Quran wa tadwinuhu. Kana nabiyyu ummiyan. La yaqra'u wa la yaktubu. Wa kana Jibrilu yanzilu alaihi bil Qur'an. Fayastami'u ilaihi fi lahfatin wa syauqin. Wa yahrisu ala hifdhihi ashaddal hirsi. Wa balagha min hirsi ala adaihi annahu kana yuharriku lisanahu athna al-wahyi fi athna'il wahyi khaufan min an yafutahu syai'un wa ma kana Jibrilu yatrukuhu hatta yahfadhu anhu kullama nazala bihi wa ya'iyahu wa'yan tamman. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullama nazala alaihi syai'un minal Qur'an qara'ahu ala ashabihi wa talaba alaihim an yahfazuhu fayahfazunahu ala fawrihim ba'da an yatathabbatu min sihhati qira'atihim biqira'atihi atau bitilawati ala rasul. Wa man yahfad syai'an yanqulhu ila ghairihi wa bidza sya'a hifdzul muslimina lil Qur'an wa qad hafidhal Qur'ana kullahu an dhahri qalbin jama'atun minas sahabah minhum Zaidun ibnu Thabit wa Ubayyun ibnu Ka'bin wa Abdullah ibnu Mas'udin khassasar rasulu kuttaban yaktubuna ma kana yanzilu minal Qur'an wa min ashhari kuttabil wahyi al khulafa'ur rasyidun wa Zaidun ibnu Thabitin wa Abdullah ibnu Mas'udin wa Ubay ibnu Ka'bin wa kana kuttabul wahyi la yaktubuna syai'an ghairal Qur'an bi amri Rasuli sallallahu alaihi wasallam yaktubuna ma yumlihi rasulu alaihim fi riqa'in min jildin al ghairihi tuhfadu fi baitir rasul wa min kuttabil wahyi man kana yansakhu li nafsihi suratan mimma kana yaktub fata'awanat uqulul ummiyin
was-suhuful lati kana fi baitir rasul والصحف التي في بيت الرسول wa-suhuful katibin والصحف الكاتبين ala hifdzi ma anzalallahu subhanahu wa ta'ala على حد ما أنزل الله سبحانه وتعالى min wahyin ala nabiyhi. من وحي على نبيه. Hifdzul Quran, hafidho yahfadhu hifdzon. Jadi hifdzu adalah masdar. Hifdzul Quran, penghafalan Al-Quran. Wa tadwinuhu, dawana yudawinu tadwinan. Mentadwin, kodifikasi. Proses dari pengumpulan sampai ke penulisan. Kodifikasi Al-Quran. Kana nabiyyu ummiyan. Dulu Nabi itu seorang ummi. Ummi la yaqra wala tidak bisa menulis, tidak bisa baca. Wa kana Jibril alaihissalam yanzil alaihi bil Quran. Malaikat Jibril biasa datang kepada Nabi dengan membawa Al-Quran. Fayastami'u ilaihi. Kalau datang, Nabi mendengarkan malaikat Jibril filahfah. Ada sedikit kecemasan, kekhawatiran, bukan cemas. Ada sedikit kekhawatiran dibarengi dengan syauq, rindu. Rindu karena udah lama nggak ketemu dan selalu merindukan setiap kali beliau merindukan datangnya malaikat Jibril untuk mendapat wahyu. Khawatir sedikit, khawatir Jibril nggak datang. Lahfah, ada khawatir sedikit lah gitu. Wa yahris ala hifdzihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat ingin menghafal Quran. Wa balagha min hirsi ala adaihi. Begitu ingin menghafal sampai-sampai annahu kana yuharriku lisanahu fi athna'il wahyi. Nabi menggerak-gerakkan lidahnya ketika sedang proses turunnya Al-Quran, wahyu. Saking ingin hafal. Lalu ditegur sama Allah. Gak usah menggerak-gerakkan. Aku yang jamin engkau menghafal. Pokoknya dengarkan gitu. Kenapa Nabi menggerak-gerakkan lisannya? Ingin segera hafal ketika turun. Khaufan, karena takut an yafutahu syai'un, ada sesuatu yang luput dari hafalannya. Wa ma kana Jibrilu yatruku, dan lagi pula malaikat Jibril belum pernah meninggalkan Nabi hatta yahfazu anhu, sampai Nabi menghafal dari beliau, wa ya'iyahu, dan menyadari atau menghafal semuanya wa'yan taman, dengan sempurna. Jadi satu ayat diturunkan, dibacakan Jibril, Nabi menghafal, malaikat Jibril pulang meninggalkan Nabi, Nabi sudah hafal. Tidak ada yang luput dari hafalan Rasulullah, karena Allah yang menjaminnya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kullama nazala alaihi syai'un minal Qur'an, setiap kali ada ayat Al-Qur'an yang turun, qara'ahu, beliau bacakan, ala ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya. Sebagian besar sahabat Rasul adalah ummi, tidak bisa tulis baca. Nah, jadi ketika turun ayat, Nabi bacakan kepada para sahabatnya, wa talaba alaihim an yahfazuhu, tapi Nabi minta mereka menghafal. Fa yahfazunahu ala fawrihim, saat itu juga mereka menghafal ayat itu. Jadi kepada para sahabat yang tidak bisa tulis baca, Nabi minta mereka menghafal dan hafal. Tetapi itu dilakukan ba'da an yatatsabbatu min sihhati qira'atihim,
setelah mereka yakin dengan benar bacaan mereka. Caranya bitilawati ala rasuli, dengan membacakannya kepada Nabi. Kalau sudah hafal, waman yahfad syai'an, siapapun di antara para sahabat yang sudah hafal satu ayat misalnya, yanqulhu ila ghairihi, dia transfer kepada sahabat yang lain. Yan, yin, yan, nggak ada fi'il mudhari'in. Ada juga yan ying, Cina itu mah ya. Ghairihi, mentransfernya kepada yang lain. Dengan cara itu, wabida, dengan cara itu, sya'a, bertebaranlah, menyebarlah, hifdzul muslimina lil Quran, penghafalan kaum muslimin terhadap Al-Quran. Satu sisi mereka disuruh menghafal Quran, setiap kali turun ayat mereka disuruh menghafal. Kalau sudah hafal mereka transfer kepada yang lain. Dengan cara ini maka kaum muslimin bersemangat untuk menghafal Quran. Wa qad hafizal Qur'ana kullahu an dhahri qalbin. Tidak semua sahabat itu standar keilmuannya sama. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih cepat. Ada para sahabat yang hafal Quran lengkap, seluruhnya hafal. An dhahri qalbin, di luar kepala. Agaknya sama dengan antum. Antum kan hafal Al-Quran di luar kepala, tapi terlalu luar, susah lagi masuknya. Saya nggak tahu kenapa diterjemahkan bahasa Indonesia dengan dihafal di luar kepala. Karena nggak mikir lagi maksudnya. Begitu disampaikan ayat, langsung nyambung, respon. Di Karawang nih ada anak-anak waktu lahir gitu, sebelum lahir sudah diperdengarkan Al-Quran. Ibunya ibu rumah tangga biasa, bapaknya cuma karyawan biasa. Tapi begitu lahir itu terus tidak berhenti itu diperdengarkan alunan Al-Quran. Mulai bisa bicara, mulai bisa mengerangkai kata-katanya sudah mulai jelas. Kalau bapak emaknya bilang tuh 4 tahunan itu sudah mulai suruh menghafal pelan-pelan gitu tanya. Kadang mungkin ya. Tapi setornya hebatnya sama ibunya, bukan sama ustadz. Hanya 5 tahun katanya, selesai 30 juz. 9 tahun itu sudah hafal 30 juz. Ayahnya bukan hafid, emaknya bukan hafizoh. Tapi anaknya laki-laki. Tapi memang ya gitu. Emaknya nggak pernah memberi HP kepada anaknya. Di rumah tidak ada TV. Jadi anaknya tidak ada macam-macam pikirannya. Hafal. Tapi anaknya memang cerdas. Masuk karena sudah ketahuan, diketahui oleh pihak kabupaten, maka diajak ikut lomba MTQ. Juara. Naik waktu itu 13 atau 14 gitu. Anak-anak. Naik ke provinsi, di tingkat nasional gagal. Saya tanya sama teman yang biasa nangani gitu, kenapa gagal, kan bagus banget. Di tingkat nasional ada lagi yang lebih hebat dari itu. Jadi hebat-hebat betul. Anak-anak kecil tuh hafalnya luar biasa. Setelah usianya agak gede gitu, SMA kali ya, diajak lagi, mau nggak beda lomba, mata lombanya berbeda gitu. Apaan? Ngapalin hadis. Berapa?
500 tanpa sanad. Boleh ikut dia. Kemarin ikut di provinsi saya ikutkan juga, menang. Juara 2 kalau nggak salah. 500 hadis tanpa sanad. Jadi senang ngapal dan otaknya cerdas banget. Jadi Bapak Ibu, kalau pengen punya anak hafal Quran, jangan terlalu mengatakan kita cukup harus hafal dulu. Enggak, ternyata banyak yang tidak hafal Quran, punya anak-anaknya hafal Quran. Yang penting tadi, HP-nya serahkan ke Ustadz, TV-nya serahkan ke Ustadz. Rumahnya jangan ada TV, jangan ada HP. Anaknya jangan dikasih TV, jangan dikasih HP. Anak kita langsung stres gak ada TV. Rupanya itu perusak. Kita merasa dihibur, padahal dirusak. Siapa di antara para sahabat yang hafal Al-Quran 30 juz sempurna? 1. Zaid minhum Zaid ibn Thabit. Zaid bin Thabit. 2. Ubay bin Ka'ab. 3. Abdullah bin Mas'ud. Beliau-beliau ini di samping hafal Quran juga pandai tulis baca, berbeda dengan para sahabat yang lain. Maka Nabi meminta mereka, mengangkat mereka sebagai sekretaris pribadi, sebagai para penulis wahyu. Khassasar rasulu kuttaban. Rasul mengangkat secara khusus para sahabat, sebagian sahabat sebagai para penulis wahyu. Tugasnya yaktubuna ma kana yanzil minal Qur'an. Mencatat setiap ayat Al-Qur'an yang turun. Siapa aja mereka? Wa min asyhari kuttabil wahyi, di antara para penulis wahyu yang paling terkenal, mungkin ada beberapa yang nggak dikenal, tapi yang paling terkenal adalah 1. Al-Khulafaur Rasyidun. 4 khalifah. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Mereka semuanya bisa tulis baca dan para penghafal Quran. Penulis Quran maksud saya. 2. Zaid bin Thabit. 3. Abdullah bin Mas'ud. 4. Ubay bin Ka'ab. Ketentuannya, karena kutabul wahyi, para penulis wahyu itu layak tubuna syai'an ghairal Quran. Di awal-awal mengerjakan tugas mereka, mereka tidak menulis apapun selain Quran. Nggak menulis hadis, nggak menulis ucapan para sahabat yang lain. Hanya Quran saja yang mereka tulis. Itu pun bi amri Rasul, dengan perintah Nabi, di depan Nabi, dengan perintah Nabi. Nabi bilang, sudah turun malam ini ayat, catat. Lalu tempatkan di ayat ini, di surat ini. Gitu. Penempatan ayat dan surat itu sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari para sahabat, juga bukan dari Nabi. Jadi yaktubuna ma yumlihi Rasul, mereka mencatat apa yang Nabi diktekan. Di apa media tulisnya? Fi riqa'in min jildin, di atas sehelai kulit. Kulitnya kulit binatang, nggak mungkin kulit orang, susah. Kulit onta, kulit sapi, gitu kira-kira. Au ghairihi, atau yang lainnya. Saya dengar ada pelepah kurma, ada tulang binatang, semuanya tuhfadu. Media-media yang sudah ditulisin ini disimpan fi baiti Rasul, di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yeay, ini yang bisa nulis. Sebagian besar para sahabat nggak bisa nulis. Nah, untuk beliau-beliau, Nabi minta mereka menghafal. Di antara para sahabat ada yang bisa tulis baca. Nah, mereka ditugaskan Nabi sebagiannya untuk menjadi penulis wahyu. Gitu. Ya.
Jadi yang nulis wahyu mah yang bisa tulis baca. Oke. Dah ya? Deh. Jadi yang mereka tulis simpan di mana? Di rumah Rasul. Wa min kutabil wahyi, di antara penulis wahyu itu man kana yansakhu li nafsihi suratan mimma kana yaktub. Ada beberapa penulis yang ingin punya kopiannya. Zaman sekarang mungkin di-scan, fotokopi, print ulang. Zaman dulu kan kagak ada, maka ditulis lagi, mengkopi ulang. Lakin linapsihi, untuk dirinya, tidak disimpan di rumah Nabi. Nah, itu yang kemudian disebut dengan mushaf para sahabat itu. Ada misalnya mushaf Ibnu Mas'ud. Kita nggak pernah tahu, kita nggak punya. Tapi yang mengagetkan itu, yang punya mushaf seperti ini adalah orientalis. Montgomery Watt misalnya punya itu mushaf Ibnu Mas'ud. Padahal orang orientalis. Kok bisa mereka punya kayak gituan? Kasusnya nggak jauh beda dengan di Indonesia. Karya-karya ulama-ulama besar Indonesia, kalau Bapak pengen tahu, tulisan-tulisan karya ulama Indonesia adanya di mana? Leiden, Den Haag, Belanda. Nggak di kita, nggak di perpustakaan kita. Kok bisa lompat ke Belanda? Saat Belanda menjajah, bukan curi. Orang-orang kan nggak punya duit dan nggak ngerti. Itu tulisan-tulisan tadi dijual kertasnya, ditampung sama mereka. Itu padahal karya-karya ilmiah yang luar biasa. Maka Belanda ngumpulin, disimpan di perpustakaan mereka. Mereka punya teknologi menyimpan manuskrip yang umurnya ratusan tahun. Kita, maaf, ulama Sunda, ulama Padang, itu karya-karya Padang adanya di Belanda itu. Makassar, ulama besar Makassar itu siapa? Syekh Yusuf. Hampir semua karya-karyanya ada di Belanda. Bu Nabilah Lubis untuk mengkaji manuskrip itu harus ke Belanda. Karena jual kertasnya. Mereka nggak bisa ditebus lagi. Nggak bisa. Nggak dikembalikan karena cuma candi aja, Ustaz. Candi. Sebagian ada yang minta dikembalikan. Maluku misalnya. Saya pernah dengar orang-orang Maluku, kerajaan Kesultanan Ternate kalau nggak salah, minta karya-karya tulis Maluku Ternate dikembalikan. Dikembalikan oleh Belanda. Ternyata nggak bisa merawatnya dalam perpustakaan. Rusak. Orang Belanda malah aman sampai sekarang. Bapak Ibu, orang Sunda ini kalau belajar S1, S2, tesis-tesisnya itu tentang Sunda, itu harus ke Belanda itu. Saya mengkaji kitab Syekh Yusuf Makassar, juga harus ke Belanda, tapi nggak punya duit. ada perwakilannya di dekat LIPI itu, KITLP kalau nggak salah, kirim surat. Nanti mereka nyampaikan ke sana, saya bayar. Itu. Oke. Jadi Bapak Ibu, ada 3 faktor yang bisa dan bekerja sama dalam melestarikan, menjaga Al-Quran. 1, para sahabat Nabi yang nggak bisa baca tulis, cara melestarikan Al-Qurannya dengan itu yang kita bilang uqulul ummiyin, kemampuan menghafal para sahabat Nabi yang luar biasa. Yang kedua, lembaran-lembaran yang ditulis para penulis wahyu yang disimpan di rumah Rasulullah SAW. Yang ketiga, suhuful katibin, lembaran-lembaran yang ditulis oleh para penulis wahyu yang disimpan di rumah masing-masing. Hadhihi tsalasah tata'awan ala hibdi ma unzila minal Qur'an. 3 faktor ini saling bekerja sama, berkolaborasi dalam menjaga dan memelihara
Al-Quran yang diturunkan. Bahasa Arabnya, fata'awanat uqulul ummiyin. Kemampuan menghafal para sahabat yang nggak bisa tulis baca bekerja sama dengan asuf allati fi baiti rasul, lembaran-lembaran Al-Quran yang disimpan di rumah Nabi. Yang ketiga, suhuful katibin, lembaran-lembaran Quran yang ditulis ulang oleh para penulis wahyu dan disimpan di rumah mereka. Hadis salasah ta'awanat ala hifdhi ma anzalallahu subhanahu wa ta'ala min wahyin ala nabihi. Inilah yang menjaga melestarikan Al-Quran sebagai wahyu Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membanggakan kita, yang membahagiakan kita adalah bahwa sebelum Nabi meninggal, Al-Quranul Karim seluruhnya telah dicatat. Tidak ada yang tercecer. Hada hifdzul Quran wa tadwin.